Kibarlah bendera negeriku. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Engkau Selaku di umat yang beragama, dadaku. kita seharusnya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sekolah kita ini atau di kantor kita ini, di mana saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu di dalam presentasi saya pada pagi hari ini. Rangka penyampaian presentasi visi dan misi di sekolah kita ini, yaitu SD Negeri 173614 Lumban Balik yang kita cintai ini. Adapun visi dan misi yang di ataupun platform Merdeka atau PMM, upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, maksud dan tujuan presentasi visi dan misi sekolah ini adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada adalah sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pendidikan. Inilah visi kita. Itu artinya visi. Visi itu adalah merupakan cita-cita atau gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin kita wujudkan dan mendorong semua orang, termasuk di dalamnya para siswa-siswa kita, untuk bergerak mencapai tujuan. Bagaimana supaya bisa terlaksana ini Bapak Ibu? Kita selaku tenaga pengajar, kita yakin diserahkan orang tua, diserahkan masyarakat, tugas itu sama kita. Dari anak yang tidak tahu harus menjadi tahu. Berarti dorongan ini sangat penting Bapak Ibu, supaya bisa terwujud visi dan misi ini. Visi di sekolah kita ini atau SD Negeri 173614 Bali, yang pertama, terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri sebagai pelajar sepanjang hayat dan berprestasi. Inilah Bapak Ibu tugas yang paling sulit itu. Kita selaku tenaga pendidik atau selaku guru harus bisa menciptakan anak yang berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, mengeluarkan ide atau pikirannya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Karena semua siswa kita ini tidak sama derajat ataupun tingkat pengetahuannya. Artinya dari yang tahu, siswa yang tahu bisa mengimplementasikan pengetahuannya kepada temannya yang tidak mengetahui. Berarti sudah terciptalah siswa yang inovatif. Bapak Ibu, apa itu yang berkarakter mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi? Profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu ciri karakter atau kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila. Adapun dari profil pelajar Pancasila ini yang akan kita harapkan daripada anak siswa kita, ada ini 6 poin. Yang pertama itu harus beriman, berarti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga itu adalah bergotong royong. Dan keempat itu adalah berkebinekaan global.
Dan yang kelima itu bernalar kritis. Dan yang keenam itu adalah harus kreatif. Demikianlah yang bisa. Sebenarnya kita harus lebih dulu mengajak siswa-siswi kita bernyanyi atau berdoa. Itu sudah termasuk Bapak Ibu. Baru di dalam pembelajaran inti supaya anak itu bisa terampil seperti yang saya bilang tadi, inovatif, mau berbagi juga, bergotong royong, saling membantu sesama teman, pasti akan tercapai. Itu siswa yang berakhlak mulia sesuai yang diminta oleh pemerintah. Anak yang berprestasi adalah tolak ukur sebuah pembelajaran yang harus kita kejar supaya tercipta visi dan misi kita di sekolah. Ini adalah menciptakan profil Pancasila yang berakhlak mulia. Itu tadi kita harus mempunyai tadi itu ilmu pedagogik. Artinya pedagogi ini adalah ilmu jiwa. Kita selaku seorang bapak dan ibu guru harus bisa menjiwai siswa kita, bisa mengamati siswa kita. Contoh, ada 10 orang atau 20 orang satu kelas, kita selaku tenaga pengajar atau bapak ibu guru pasti sudah mengetahui. Visi itu adalah gambaran masa depan organisasi yang realistis, kredibel dan atraktif. Pentingkah visi dan misi di sekolah kita? Maka dengan adanya visi misi yang jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terkait, maka sekolah dapat memiliki tujuan yang jelas, memberikan motivasi kepada semua anggota sekolah dan menciptakan budaya sekolah yang positif untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Demikian, Bu. Visi dan misi sekolah untuk siswa-siswi kita. Masalah yang timbul di sekolah. Yang kedua, sebagai inspirasi dan motivasi bagi siswa di sekolah. Yang ketiga, memberikan pelayanan dan nilai-nilai yang Sekiranya tidak ada visi dan misi di sekolah ini, tersebut tidak akan berkembang. Yang kedua, sekolah itu tidak bisa bersaing dengan sekolah yang lain untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Yang ketiga, sekolah itu tidak unggul dalam meningkatkan kualitas kelulusan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa misi dan misi di sebuah sekolah tidak dipunyai sekolah, maka sekolah itu tidak akan tercipta siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, mandiri, dan berprestasi yang jadi visi dan misi sekolah kita. Demikian juga pertanyaan dan jawaban Bapak dan Ibu guru ini. Apakah tanggapan atau peran Bapak selaku komite ataupun ketua komite di sekolah kita ini ada yang bisa kami kerjakan, ada yang bisa kami kaji ulang kembali dalam visi misi kita ini supaya tercapai apa yang kita cita-citakan. Tanggapan. Di mana tujuan, visi dan misi yang sudah kita buat sudah sangat membantu Bapak dan Ibu guru untuk melaksanakan tugasnya di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini menjadi sekolah yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Di mana peran kami sebagai komite, sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kesatuan. Sekolah ini menjadi sekolah yang bisa bersaing. Demikian juga dengan bantuan Bapak. Pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di dalam saya menyampaikan presentasi
visi dan misi sekolah ini. Sekian dan terima kasih.